Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah wa ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul khabir. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat-Nya, mencurahkan hidayah dan taufiknya kepada kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi waktu dan usia kita. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hayat beliau, beberapa saat sebelum beliau dipanggil kembali ke sisi Allah Subhanahu wa taala, itu menyempatkan diri untuk menyingkap tirai yang menutup kamar beliau dan mengarah ke Masjid Nabawi. Beliau singkap dan beliau melihat kepada para sahabatnya yang sedang berkumpul untuk melakukan sholat subuh secara berjamaah. Maka Nabi SAW tersenyum bahagia, dan itu adalah senyum terakhir dari baginda Nabi SAW. Artinya apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk menjaga sholat subuh secara berjamaah, hadir di masjid secara berjamaah, maka kita telah melakukan satu amalan yang membuat Nabi bahagia, yang membuat Nabi tersenyum di akhir hayatnya, yaitu melihat sahabatnya, melihat umatnya berkumpul untuk melakukan sholat subuh secara berjamaah. Dan ucapan terakhir yang didengar dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh para sahabat itu adalah as-salata wa ma malakat aimanukum. Jaga salat kalian, jaga salat 5 waktu kalian, tunaikan secara berjamaah dan berbuat baiklah kepada budak sahaya kalian. Inilah wasiat dan nasihat terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam yang didengar oleh para sahabat. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan karunia, hidayah dan taufiknya kita bisa menuntaskan melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Kemudian yang kedua, dengan karunia dan taufik dari Allah juga kita bisa melanjutkan dengan majelis ilmu, ya, dengan ngaji. Yang mana Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, innal istighala bil ilmi abdalut ta'at. Menyibukkan diri dengan ilmu itu adalah seutama-utama ketaatan, ya, dan itu ringan, ya. Banyak ibadah-ibadah, tapi di antara ibadah-ibadah sunnah yang paling abdal, yang paling utama itu menyibukkan diri dengan ilmu, hadir di majelis ilmu. Makanya beliau katakan wa aula ma anfaqta fihi nafaisal awqat, dan waktu terbaik itu kita habiskan untuk apa yang paling afdal, yang paling utama, maka jawabannya adalah dengan menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah cara menghabiskan waktu terbaik kita, kata beliau. Jadi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas karunia-Nya kita bisa melanjutkan ke majelis ilmu, yaitu majelis yang insyaallah akan kita bacakan di sini hadis Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam An-Nawawi Abu Zakaria Yahya ibnu Syarab rahimahullahu taala.
Dan insyaallah jamaah sekalian kita akan masuk ke hadis yang ke-33. Ya, hadis yang ke-33. Silakan dibuka hadisnya. Kita bacakan. Di sini qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala, Imam Nawawi berkata, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, maksudnya sahabat Abdullah Ibnu Abbas, ya. Anak paman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat yang didoakan oleh Nabi, Allahumma 'allimhu ta'wil wa faqqihhu fid din. Ya Allah, ajarkan kepada Ibnu Abbas ini ta'wil, tafsir Al-Qur'an, dan pahamkan ia tentang din, tentang syariat Allah. Maka tidak ada di kalangan para sahabat yang lebih alim, yang lebih berilmu tentang Al-Qur'an dan maknanya kecuali Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau yu'tan nasu bid'awahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum." Seandainya setiap orang itu diberikan, ya, diterima, ya, pengakuan dan kelaiman mereka, maka setiap orang akan mengakui dan mengklaim harta milik orang lain, mengklaim darah milik orang lain. Lakin al-bayyinatu 'alal mudda'a wal yaminu 'ala man ankara. Akan tetapi orang yang mengakui, orang yang mengklaim itu harus memiliki bukti, dan orang yang dituduh itu harus mendatangkan sumpah bila mengingkari tuduhan tersebut. Nah, ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, ya, dan sanadnya hasan. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hadis ini adalah merupakan hadis yang agung, ya, kaidah yang sangat utama terutama dalam masalah penegakan hukum, ya, di muka hakim. Jadi seorang hakim itu ketika ingin menuntaskan hak dua orang yang bertikai, maka dia rujuk kepada hadis ini terlebih dahulu, ya. Karena dalam sebuah riwayat yang lain disebutkan asbabul wurudnya, sebab datangnya hadis ini disebutkan, yaitu ada dua orang wanita, ya, dua orang wanita itu bertikai. Yang satu mengklaim, ya, mengklaim kalau dirinya telah ditusuk oleh wanita yang lain, ya, yang lain. Ya, jadi ada seorang wanita mengaku atau mengklaim dirinya telah ditusuk oleh wanita yang lain, dan wanita yang lain ini mengingkarinya. Ya, akhirnya bertikai. Pertikaian ini sampai kepada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beritanya. Dan sahabat Ibnu Abbas yang dilakukan pertama kali apa? Mana orang yang menuduh? Mana orang yang menuduh kalau dirinya dizalimi oleh wanita B misalnya? Mana orang yang menuduh? Dipanggil orang yang menuduh lebih dahulu, ya. Orang yang menuntut itu dipanggil lebih dahulu. Anda punya bukti atas tuntutan Anda? Ya, Anda punya bukti atas tuduhan Anda? Kalau dia punya bukti, maka ucapannya diterima, tuduhannya diterima. Tapi kalau enggak punya bukti, baru yang dipanggil yang dituntut, yang dituduh dipanggil, ya. Kemudian dikatakan, Anda dituduh telah melukai wanita tersebut. Apakah Anda akui? Enggak, berarti dia mengingkari. Oh, saya enggak pernah melukainya. Dan pengingkaran ini harus dibarengi dengan sumpah. Ya, Anda berani bersumpah, karena kalau cuma mengatakan saya enggak pernah melukainya, enggak bisa ucapannya diterima begitu saja. Harus dikuatkan dengan sumpah. Makanya disebutkan di sini al-bayyinatu 'alal mudda'i, orang yang menuduh, orang yang menuntut itu harus mendatangkan bukti.
wal yaminu ala man angkar, dan orang yang dituduh kemudian mengingkari harus berani bersumpah. Ini ya. Ini asalnya hadis ini datang ya. Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, apa yang bisa kita petik dari hadis ini? Pertama, kita bisa melihat betapa Islam itu adil dalam menentukan hak ya. Adil dalam memberikan hukum. Ya, hukum. Kenapa? Karena asal dari darah seorang muslim itu haram untuk ditumpahkan. Asal dari kehormatan seorang muslim itu haram untuk dinistakan. Asal dari harta seorang muslim itu haram untuk dirampas. Ya. Makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih mengatakan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadza. Sesungguhnya harta kalian, darah kalian, dan kehormatan kalian haram hukumnya untuk dirampas, ditumpahkan secara zalim seperti haramnya hari kalian. Ini maksudnya ketika pada saat itu ya di bulan haram ya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda. Artinya siapapun Anda, apapun jabatan Anda, apapun pangkat Anda, walaupun Anda seorang aparat ya, haram hukumnya untuk menumpahkan darah seorang muslim. Haram hukumnya untuk merampas harta seorang muslim dan menginjak-injak kehormatan seorang muslim tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat, tanpa alasan yang dibenarkan oleh Islam ya. Nah, karena asal dari harta itu haram hukumnya untuk dirampas, darah itu haram hukumnya untuk ditumpahkan, kemudian kehormatan itu haram hukumnya untuk dinistakan, maka kalau ada orang ya mengklaim ya atau menuntut orang lain karena misalnya hartanya dicuri, hartanya dirampas, atau menuntut orang lain karena merasa darahnya ditumpahkan, darah keluarganya ditumpahkan, dibunuh misalnya, dia harus bisa mendatangkan bukti atas tuntutan tersebut ya. Karena kalau semua orang ucapannya diterima, oh fulan ini punya utang sama saya, oh fulan ini dia membunuh keluarga saya, oh fulan ini dia pernah nyuri harta saya, dengan sekedar ucapan saja terus diterima, maka begitu banyak orang akan mengklaim dan menuduh orang lain, sehingga harus ada bukti atas tuduhan kita kepada orang lain tersebut. Nah, dan bila kita tidak bisa mendatangkan bukti, maka orang yang dituduh tadi, orang tertuduh tadi, jika mengingkari harus siap untuk bersumpah untuk menguatkan ucapannya. Karena tadi kalau sekedar mengingkari tidak bisa diterima tanpa ada yang menguatkan, yaitu sumpah dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini menunjukkan betapa Islam itu betul-betul menjaga keadilan, menjunjung tinggi keadilan, dan menjunjung akhlak yang mulia, tidak condong ke sebelah atau ke salah satu pihak, tapi mengedepankan tadi asas bukti dan sumpah bila mengingkari tuduhan ya. Di sini dalam hadis ini Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan al-bayyinatu 'alal mudda'i. Ya, jadi orang yang menuduh, orang yang menuntut itu harus bisa mendatangkan bukti. Apa sih yang dimaksud dengan bukti? Ya, yang dimaksud dengan bukti di sini disepakati para ulama maksudnya adalah asy-syahadah, saksi. Jadi harus bisa mendatangkan bukti. Bukti maksudnya apa? Saksi. Harus bisa mendatangkan saksi dengan kesepakatan para ulama ya. Sebab tuntutan tuduhan itu akan nampak benar adanya bila dikuatkan dengan adanya saksi. Nah, dan saksi dalam syariat Islam itu nanti tergantung ya
apa kejadiannya, tentang apa, itu nanti berbeda-beda. Jumlah saksinya, siapa yang bisa jadi saksi itu berbeda-beda. Enggak semua orang bisa jadi saksi, dan enggak bisa diterima kalau satu orang, itu enggak bisa. Jadi ada ketentuan saksi itu berapa jumlahnya dan siapa yang bisa menjadi saksi. Misalnya gini jamaah kaum muslimin, ada orang menuduh orang lain berzina, ya. Misalnya si A menuduh B berzina, berarti A menuduh B berzina. Berarti di sini ada tuntutan tentang kehormatan, ya kan? Asal dari kehormatan seorang muslim itu terjaga. Nggak boleh kita nuduh orang lain tanpa bukti, apalagi berzina, itu dosanya besar. Nah, kalau ada orang menuduh orang lain berzina, si A menuduh B berzina, maka si A harus bisa mendatangkan bukti atas tuduhannya. Apa maksud dari bukti ini? Harus bisa mendatangkan saksi. Berapa saksinya? 4. Ya, harus bisa mendatangkan 4 saksi. Nah, 4 saksi ini dari kalangan apa? Laki-laki atau wanita? Harus dari kalangan laki-laki. Jadi ucapan wanita itu tidak diterima. Persaksian seorang wanita dalam masalah ini tidak diterima. Jadi harus bisa mendatangkan 4 saksi dan semuanya laki-laki. Yang mana keempat saksi ini menyatakan dengan tegas melihat kalau si B berzina, gitu. Sebagaimana yang diucapkan oleh si A, gitu kan. Seandainya salah satu dari 4 saksi ini ragu, misalnya saksi pertama mengatakan, oh ya, saya melihat si B berzina sebagaimana yang dikatakan si A. Saksi pertama. Saksi kedua mengatakan, oh iya benar, saya melihatnya persis seperti yang dikatakan si A. Yang ketiga pun mengatakan yang sama. Keempat, saya sih nggak melihatnya dengan jelas, gitu kan, tapi saya lihat mereka berduaan saja. Berarti si keempat ini, saksi keempat ini ragu-ragu, tidak tegas dalam persaksiannya. Maka tadi yang menuduh itu nanti ada hukumannya, dicambuk. Karena tuduhannya tidak kuat. Kenapa? Dia tidak bisa menghadirkan 4 saksi yang betul-betul menyatakan kalau si B ini melakukan zina. Jadi keempat saksi ini harus satu kata, ya, satu kata seperti yang diucapkan oleh si A, baru bisa ditegakkan hukum zina kepada si B ini, ya. Kalau nggak bisa mendatangkan 4 saksi, maka yang menuduh nanti itu yang dihukum, dicambuk. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wallati ya'tinal fahisyata min nisaikum, dan wanita-wanita yang berzina di antara kalian, fastashhidu alaihinna arba'atan minkum, maka datangkan saksi 4 orang laki-laki di antara kalian atas tuduhan perzinaan kepada wanita-wanita tersebut, ya. Ya, kalau nggak bisa mendatangkan 4 saksi, atau ada 2 saksi, 3 saksi, atau 4 saksi tapi salah satunya ragu, maka disebutkan walladzina yarmunal muhsanat, orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik itu berzina, tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada, kemudian mereka tidak bisa mendatangkan 4 saksi, fajliduhum, maka cambuk orang yang menuduh tadi. Itu hukumnya. Nah, kadang kita kan sekarang gampang nuduh orang lain, Pak, ya. Tetangga, dia itu udah zina sama fulan sini ini, tapi kita nggak punya saksi, nggak punya bukti atas ucapan kita. Itu kalau dalam hukum Islam bisa dicambuk, kita bisa dicambuk karena kita menuduh orang lain, dan itu termasuk dosa besar, ya. Disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ijtanibu as-sab'al mubiqat, kata Nabi, hindari 7 dosa yang menghancurkan, membinasakan. Salah satu dari 7 dosa tersebut apa? Qazful muhsanatil ghafilatil mu'minat, menuduh wanita baik-baik yang menjaga diri sebagai wanita penzina tanpa bisa membuktikan tuduhan tersebut. Itu dosa yang besar, kata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena asal dari kehormatan seorang itu terjaga, nggak boleh kita nistakan ini, ya. Jadi kalau dalam masalah perzinaan harus bisa mendatangkan 4 saksi laki-laki,
ya, laki-laki semua. Saksi wanita tidak bisa diterima, ya. Dan tidak bisa mengambil tempat saksi itu, kamera itu nggak bisa mengambil tempat saksi, ya, ya. Makanya, oh ada buktinya, rekaman kamera misalnya, itu nggak bisa dijadikan bukti itu. Karena yang namanya bukti dalam hadis ini dengan kesepakatan para ulama adalah saksi, manusia yang bersaksi. Adapun kamera apa itu kan bisa diedit, bisa dirubah gitu kan, sehingga nggak bisa diterima sebagai bukti atau saksi dalam persidangan Islam. Itu. Tip. Kemudian misalnya kalau tentang kriminal, tindakan kriminal, fulan menuduh si A membunuh si B, atau fulan menuduh si A yang mencuri merampok si B, fulan menuduh si A menuduh si B minum khamar gitu kan. Ini kan tindakan-tindakan kriminal. Ya, minum khamar, mencuri, ya, kemudian membunuh atau yang semisalnya dari tindakan-tindakan kriminal. Kalau ada orang menuduh orang lain melakukan tindakan kriminal ini harus bisa mendatangkan bukti. Apa maksudnya bukti? Harus bisa mendatangkan saksi. Berapa saksinya? Dua orang laki-laki, dan ucapan wanita tidak diterima dalam masalah ini. Persaksian seorang wanita tidak diterima dalam masalah ini. Kayak tadi kita contohkan, si A menuduh si B membunuh misalnya, maka si A ini harus bisa mendatangkan saksi atas tuduhannya. Berapa orang? 2 orang laki-laki. Kalau satu laki-laki satu wanita, maka ucapan wanita tidak diterima dalam masalah ini. Jadi harus 2 orang laki-laki tadi, ya, harus 2 orang laki-laki. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ashidu dzawai adlim minkum, dalam masalah tindakan-tindakan kriminal, darah, tuntutan darah, ya, minum khamar, itu sebelum ditegakkan hukuman atas pelaku yang tertuduh, maka yang menuduh harus bisa mendatangkan 2 saksi zawai adlin, 2 saksi laki-laki yang adil, itu baru bisa diterima tuduhannya. Kalau enggak, baru didatangkan si B. Si A menuduh Anda membunuh, ya, si B mengatakan saya ingkari tuduhan tersebut, saya tidak pernah melakukannya. Maka tidak cukup si B menunjukkan pengingkaran saja, harus dengan apa? Sumpah, harus diberi dengan sumpah pengingkaran tersebut. Nah, ini ya. Begitupun juga dalam masalah, ya, nikah, itu kan termasuk para ulama mengilhakkan, ya, membawakan persaksian, ya, dalam masalah nikah, talak, itu juga, atau yang berkaitan dengan hak-hak itu kepada tindakan kriminal ini. Jadi 2 saksi. Makanya kalau kita nikah harus didatangkan 2 apa? Saksi. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Saksi perempuan tidak diterima. Misalnya pas akad nikah, yang satu saksinya perempuan, yang satu laki-laki, itu enggak sah. Saksi perempuan tersebut enggak sah, harus diganti dengan saksi yang laki-laki, ya. Nah, begitupun dalam masalah utang piutang, ya, ya, utang piutang itu masalah hak enggak? Masalah hak, ya kan, masalah hak harta, ya. Maka nanti kalau ada orang mengklaim fulan si B ini punya utang sama saya, ya, 50 juta, ya, nanti si A harus bisa mendatangkan bukti atas tuduhannya kepada si B, ya. Anda punya bukti, Anda punya saksi kalau si B ini punya utang kepada Anda, ya. Kalau nggak punya bukti, nggak punya saksi, maka nanti dibawa ke muka hakim, nggak diterima tuduhannya. Tinggal dipanggil si B, si A menuduh Anda kalau Anda punya utang sama dia, diingkari dan berani bersumpah, bebas tuntutan kepada si B ini. Jelas ya. Jadi utang piutang itu juga penting untuk adanya, ya, hitam di atas putih, ya. Kemudian ada saksi. Makanya di Al-Quran disebutkan ketika kita melakukan utang piutang itu faktubu, kata Allah, tulis hitam di atas putih. Kemudian
hadirkan dua saksi. Ya, ini ya penting karena tadi kalau suatu saat kita ingin mengambil hak yang menuntut utang tersebut dan dibawa ke muka hakim, kita nggak punya saksi, kita nggak bisa diterima tuduhannya di hakim. Ya, itulah Islam ya, menjaga harta karena harta itu, karena ketika kita mengklaim tadi, oh fulan si B ini punya utang sama saya, berarti kita berupaya untuk mengambil harta dari dia karena asal dari harta orang mukmin itu terjaga, nggak bisa diambil begitu saja ya, maka kita harus bisa mendatangkan bukti kalau memang kita punya hak kepada dia gitu ya jamaah sekalian ya. Nah, tapi kalau dalam masalah utang piutang ini maka dia saksinya bisa dua laki-laki atau satu laki-laki dua wanita gitu, jadi bisa diganti. Nah, dalam masalah harta atau utang piutang kita bisa menggunakan dua saksi laki-laki, atau kalau nggak ada maka satu laki-laki dua wanita. Nggak boleh satu laki-laki satu wanita, nggak boleh satu laki-laki dua wanita, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman wastashhidu syahidaini mir rijalikum ya, jadikanlah dua orang laki-laki menjadi saksi di antara kalian ketika melakukan utang piutang. Fa in lam yakuna rajulaini, jika tidak ada dua laki-laki, farajulun wa mar'atani, maka satu laki-laki dua wanita. Itu mimman tardawna minasyuhada, dari orang-orang yang kalian ridho terhadap persaksiannya. Seperti itu ya. Kemudian jamaah sekalian. Dan juga ada nanti perkara-perkara yang tidak bisa laki-laki jadi saksi. Tidak bisa laki-laki jadi saksi. Contohnya apa? Masalah wiladah, lahir. Misalnya ada orang ya menuduh ya bayi itu anaknya saya gitu kan ya, bayi itu anak saya, kemudian sebe enggak ini anaknya saya gitu, ada dua orang wanita memperebutkan bayi ya, bayi itu yang bisa jadi saksi siapa? Laki-laki bisa jadi saksi? Nggak bisa. Wanita yang bisa jadi saksi karena dia yang bisa menyaksikan kelahiran gitu, kelahiran ya, ini seperti itu. Jadi nanti di situ bisa diterima saksi satu orang wanita dalam masalah yang ternyata memang hanya wanita yang bisa mengambil posisi persaksian di situ. Intinya apa yang ingin kita tegaskan di sini? Jadi ketika seseorang menuntut atau menuduh orang lain, maka harus bisa mendatangkan saksi, dan saksi itu nanti berbeda-beda setiap kasusnya. Ada yang membutuhkan 4 saksi dan semuanya harus laki-laki, ada yang membutuhkan 2 saksi, ada yang membutuhkan 2 saksi atau 1 saksi 2 wanita, dan ada yang bisa membutuhkan 1 saksi wanita saja atau bisa lebih dari 1 saksi wanita ya. Baik. Kemudian yang kedua ya urutannya bagaimana dalam menyelesaikan sebuah kasus persengketaan seperti ini, urutannya bagaimana? Jadi kalau antum jadi penengah, yang pertama kali antum panggil itu adalah orang yang menuduh, orang yang menuduh, orang yang menuntut, itu pertama kali kita panggil ya, karena disebutkan di sini al bayyinatu alal mudda'i ya, bukti saksi harus didatangkan oleh yang menuntut, orang yang menuduh. Makanya yang dipanggil pertama kali itu adalah orang yang menuntut, orang yang menuduh. Anda kesini, Anda menuntut fulan, Anda menuduh fulan, sekarang datangkan saksi atas ucapan Anda. Nah, ini ternyata kalau dia nggak bisa mendatangkan saksi, baru kita pindah ke yang tertuduh, yang dituntut ya. Kemudian kita jelaskan kalau si fulan, si A ini menuduh Anda, menuntut Anda tentang sebuah hak ya, apakah Anda akui tuntutan ini? Kalau dia akui, maka berarti ucapan si A benar, tuntutan si A benar. Tapi kalau si B ini mengingkari, enggak, saya enggak merasa seperti itu, diingkari,
Berarti pengingkaran ini tidak cukup sampai dibarengi dengan sumpah. Itu urutannya. Jangan dibalik. Jangan yang dituduh dulu dipanggil gitu kan. Baru yang menuduh, jangan. Ya. Dan urutannya yang menuduh dulu, baru yang dituduh, yang dipanggil. Jelas ya? Ini jamaah sekalian. Ya. Karena disebutkan di sini hujjatul mudda'i muqaddamah ala hujjatil mudda' alaih. Ya. Argumentasi orang yang menuduh itu dikedepankan daripada argumentasi orang yang tertuduh. Ya, jadi makanya yang dipanggil pertama kali yang menuduh. Kalau yang menuduh bisa mendatangkan bukti atas tuduhannya, tidak perlu kita panggil yang tertuduh. Langsung ditegakkan hukum atas yang tertuduh karena ada bukti. Ada saksi yang menguatkan, gitu kan? Nah, kalau ternyata yang menuduh tidak bisa mendatangkan bukti, tidak bisa mendatangkan saksi, baru yang dituduh dipanggil, ya, untuk dipertegas apakah dia mengakui atau mengingkari. Kalau mengakui, berarti ditegakkan hukuman atasnya. Kalau mengingkari, dia harus bisa berani mendatangkan sumpah atas ucapannya, ya, sumpah atas ucapannya. Dan sumpah ini jamaah sekalian adalah sumpah dengan membawa nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena nggak boleh kita bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk syirik kecil, ya. Syirik kecil. Bersumpah dengan selain nama Allah. Kadang kita banyak melakukan ini, ya. Kita meremehkannya, bersumpah bukan dengan nama Allah. Padahal Nabi mengatakan man ahlafa bi ghairillah faqad asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah berbuat syirik kecil. Dan syirik kecil ini dosanya lebih besar daripada dosa-dosa besar yang ada. Ya, mencuri itu dosa besar enggak? Dosa besar. Bersumpah dengan selain Allah lebih besar dosanya daripada mencuri, gitu. Ya, karena di dalam Al-Qur'an disebutkan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang berbuat syirik kepadanya. Ayatnya umum, mencangkup syirik kecil dan syirik besar. Itu tidak dimaafkan, tidak diampuni oleh Allah kecuali dengan taubat dari perbuatan tersebut. Artinya dosa syirik itu mau kecil mau besar lebih besar daripada dosa-dosa besar yang ada. Ini, ya. Jadi kalau bersumpah itu harus bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya dikatakan wallahi alladzi la ilaha illa huwa, demi Allah yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah selainnya, yang maha mengetahui perkara gaib dan perkara yang lahir, maksud perkara yang terang benderang, gitu kan. Saya tidak mengakui atau saya mengingkari tuduhan si fulan, gitu kan. Jadi harus jelas-jelas menyebut sumpah dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sekarang sumpah pocong, sumpah apa kan gitu ada kan? Nah, itu sumpah-sumpah apaan yang seperti itu tuh? Disumpah dengan Al-Qur'an. Nah, karena Al-Qur'an itu termasuk kalamullah, termasuk firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu artinya Al-Qur'an itu sifat dari Allah. Nah, maka kita seakan-akan juga bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi nggak perlu sebenarnya, ya. Nggak perlu karena terlalu ribet, ya, terlalu ribet. Walaupun memang orang akan menganggap itu adalah sebuah tindakan yang sakral, yang suci, gitu kan. Al-Qur'an nih, bawa Al-Qur'an, tapi sebenarnya lebih sakral lagi kalau udah menyebut nama Allah itu. Wallahi, demi Allah itu udah cukup, ya. Bahkan disebutkan dalam riwayat kalau ada orang bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dan dia dusta atas sumpahnya, itu kita wajib membenarkan sumpah tersebut. Ya, fulan misalnya, ada fulan bersumpah wallahi demi Allah, tapi dia dusta atas sumpahnya karena dia membawa nama Allah, kita benarkan sumpah tersebut. Ya, adapun masalah dustanya nanti hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, disebutkan dalam riwayat dalam sebuah hadis itu, ya, kalau nggak salah ingat Nabi Isa alaihissalam, ya, itu melihat ada orang melakukan pencurian, kalau nggak salah pencurian dengan mata kepala, ya. Kemudian
dilaporkan dan dan dia nggak punya saksi waktu itu, nggak ada saksi, dan orang ini mengingkari, bersumpah, demi Allah, wallahi saya tidak pernah mencuri. Langsung kata, shaddaqta wa kadzabtu ainaya, Anda benar dan saya dustakan mata saya. Apa yang saya lihat itu berarti dusta. Anda yang benar karena Anda bersumpah dengan nama Allah. Tadi karena wajib hukumnya kita menerima sumpah orang lain bila membawa nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti dosa bersumpah dengan nama Allah itu ya, dusta itu besar banget ya, besar banget. Tapi itu lebih disukai oleh para ulama, bersumpah dengan nama Allah itu walaupun dusta lebih disukai daripada bersumpah dengan nama selain Allah walaupun jujur. Kenapa? Karena bersumpah dengan nama selain Allah, dengan sumpah dengan selain Allah itu walaupun jujur syirik kecil gitu kan. Nah, tadi kalau bersumpah dengan nama Allah dusta itu syirik, dusta itu dosa besar. Mana lebih besar, syirik sama dosa besar? Lebih besar sih syirik. Makanya disebutkan la an ahlifa billahi kadziban ahabbu ilayya min ahlifa bi ghairihi shadiqan, ya. Saya bersumpah dengan nama Allah walaupun dusta itu lebih saya sukai daripada bersumpah dengan selain Allah walaupun jujur dalam sumpah. Nah, karena yang satu syirik, satu dosa besar, enggak sebanding gitu. Enggak sebanding. Ya, makanya di sini ya sumpah ini maksudnya adalah sumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Dan juga perlu kita tegaskan di sini ya, jamaah sekalian, ya, ketika seorang qadhi, ya seorang hakim itu telah menentukan hak, ya. Misalnya kayak tadi ada A menuduh si B. Nah, dan si A mampu mendatangkan bukti, mampu mendatangkan saksi. Bukan berarti apa yang dihukumi oleh hakim itu adalah kebenaran yang mutlak, gitu kan? Ya, kebenaran yang mutlak, gitu kan? Bisa saja si hakim keliru, tapi hakim nanti hanya bisa menghukumi sesuai dengan zahir yang nampak bagi dirinya. Kalau dia benar dalam penegakan hukum yang dilakukan, maka dapat pahala benar dan pahala usahanya untuk menegakkan kebenaran. Tapi kalau dia keliru, salah dalam memberikan hukum, diampuni kesalahannya karena tadi dia berusaha. Disebutkan dalam hadis iza ijtahadal hakim, ya, apabila seorang hakim telah berijtihad, bersungguh-sungguh untuk mencari kebenaran, fa asaba, maka dia benar, falahu ajran, dapat dua pahala isabatul haq, pahala karena sesuai dengan yang benar, dan pahala usahanya untuk mencari yang benar. Wa in akhta'a, kalau dia keliru kata Nabi, falahu ajrun wahid, cuman dapat satu pahala, itu pahala usahanya untuk mencari yang benar. Adapun kelirunya tadi maka dimaafkan, diampunkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan makanya ancaman sebagai seorang qadhi, seorang hakim yang zalim itu berat, ya. Hakim itu ada dua macam. Ada hakim yang adil yang berusaha untuk menegakkan keadilan, ada hakim yang zalim, ya. Ada hakim yang zalim. Nah, hakim yang zalim ini itu finnar, ya. Makanya disebutkan al-qudat salasatun, hakim itu ada tiga. Wahidatun fil jannah, satu di surga, isnani finnar, dua di neraka. Siapa yang di surga itu? Rajulun arafal haqqa faqadha bihi, seorang yang tahu mana yang benar, ya, berdasarkan dalil-dalil, bukti-bukti, saksi-saksi yang ada, kemudian dia menegakkan hukum sesuai dengan bukti, dalil dan saksi yang ada. Jadi sesuai yang nyatanya seperti itu, realnya seperti itu, dia menghukumi seperti itu. Maka ini fil jannah. Jadi qadhi yang adil itu pahalanya besar, dijanjikan oleh Nabi surga. Tapi hakim rajulun arafal haq, ya, ada orang yang sebagai hakim tahu yang benar, tapi fajara fil hukmi, dia zalim dalam hukumnya. Karena misalnya disuap, gitu kan? Ya, disuap, atau semacamnya, maka finnar,
di neraka. Dan wal iyadzubillah, ini yang banyak ya. Jadi perhakiman itu ya kadang tidak melihat mana yang benar, tidak melihat mana yang salah berdasarkan bukti, tapi melihat kepada siapa yang lebih besar uangnya, siapa yang lebih besar sogokannya. Itu finnar, kata Nabi, letaknya di neraka hakim-hakim yang semacam ini. Kemudian hakim yang ketiga adalah hakim yang menghukumi di atas kebodohan, ya, di atas kejahilan, ya. Dia tidak berusaha untuk mencari yang benar, ya, dia asalan serampangan dalam memberikan hukum, dibangun di atas kejahilan hukumnya, maka ini juga finnar, kata Nabi, hakim yang di neraka. Jadi dua di neraka, satu di surga, hakim-hakim, ya. Jadi jamaah sekalian, jadi qadhi, jadi hakim itu ada ilmunya dan tidak sembarangan. Yang utama itu menjadi hakim yang adil, hakim yang berusaha untuk menegakkan keadilan berdasarkan kaidah-kaidah syariat dan bukti-bukti serta saksi yang ada. Wallahu alam. Ini yang ingin ditegaskan di dalam hadis ini. Jadi hadis ini betul-betul bermanfaat bagi kita ketika kita menentukan hak orang lain bila ada sengketa. Ya, jadi kalau ada tuntutan, ada tuduhan kepada orang lain, maka yang menuduh, menuntut harus bisa mendatangkan bukti saksi atas tuduhan dan tuntutannya. Kalau enggak bisa, maka yang dituduh, yang dituntut harus siap untuk bersumpah, berani bersumpah dengan nama Allah ketika mengingkari tuduhan dan tuntutan tersebut, ya. Wallahu alam. Nah, ini yang dapat kita petik dari hadis yang ke-33 ini. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat, ya jamaah sekalian, supaya kita tidak gampang ya mengklaim hak orang lain, menuntut hak orang lain, baik itu harta, darah ataupun kehormatan. Karena kalau semua tuntutan itu diterima begitu saja, maka nanti akan banyak orang mengklaim, oh ini tanah saya ini, gitu kan? Oh ini HP saya ini rumah saya ini, gitu kan? Nah, banyak akan menuntut mengklaim hak orang lain kalau dengan hanya dengan ucapan, tanpa saksi, tanpa bukti kita bisa menerimanya, banyak orang akan mengklaim milik orang lain. Makanya dalam Islam itu dijaga. Kalau antum mengklaim, menuntut, menuduh, berarti datangkan saksi. Nah, kalau enggak mampu, maka yang dituduh harus siap berani bersumpah ketika mengingkari. Wallahu a'lam. Ya, mungkin kita cukupkan sampai sini. Barakallahu fikum, ya, jazakumullah khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi waktu kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis kalau tidak ada yang ditanyakan.